tugas dari pendidikan guru penggerak. Kami buat tugas ini namanya demonstrasi kontekstual. Kami mewawancarai 2 kepala sekolah. Jadi salah satunya kepala sekolah itu berada di unit tempat saya kerja sendiri, Ibu. Di mana wawancara ini saya akan meminta Ibu menceritakan sedikit tentang kasus dilema etika atau bujukan moral yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang terjadi di sekolah ini, Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang kasus yang pernah Ibu alami di sekolah ini. Oke, terima kasih. Kasus yang sering terjadi di sekolah ini mengenai disiplin waktu, baik siswa maupun guru. Kalau siswa yang masih sulit ditetapkan di sekolah, hal ini mungkin kurang adanya dukungan atau motivasi dari orang tua. Lalu jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa kurang lebih 1 kilometer dari tempat tinggal mereka sampai ke sekolah. Dan sampai ke sekolah mereka hanya menggunakan jalan kaki. Mungkin dari situ, sehingga namun kurangnya ada kontrol dari orang tua sehingga anak-anak sering terlambat tiba di sekolah. Anak-anak harus berjalan kaki sehingga ditetapkan waktu masuk 7.15, kadang juga masih ada anak yang terlambat. Itu mungkin dikarenakan karena jarak ini. Karena jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah menggunakan jalan kaki. Lalu guru-guru juga pada umumnya tinggal berjauhan dengan sekolah. Ada yang di Beberang, ada yang di kampung halaman, pokoknya ada di kecamatan Bitihama, ada di kelurahan Amat Belu, sehingga jarak yang ditempuh itu harus membutuhkan waktu, sehingga tapi belum adanya kesadaran juga, sehingga kadang juga tidak setiap hari tapi dalam 1 minggu kadang juga guru atau murid sering terlambat. Jadi mungkin kasus yang dialami di sekolah ini seperti itu. Oke. Baik Ibu, dari kasus itu saya masuk ke kita wawancara sedikit ya tentang kasus ini. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Berdasarkan kasus tadi, setelah kita mengidentifikasinya, maka kasus ini terjadi berdasarkan dilema etika, bukan atas bujukan moral. Terjadinya dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Ya, jadi dari kasus tadi kan kita Ibu ceritakan tadi bahwa mereka tinggal di tempat berjauhan itu. Jadi di situ merupakan suatu dilema etika ya Bu, bukan bujukan moral karena tidak ada kekerasan atau hukuman yang terjadi dari Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya harus mengkomunikasikan atau melalui rapat dengan wakil dan teman-teman guru agar bisa mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di lembaga ini. Jadi Ibu mengambil keputusan itu biasanya lewat rapat atau briefing. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah berdiskusi dengan wakil. Selanjutnya hal tersebut saya melakukan rapat dengan teman-teman guru. Jadi Ibu komunikasikan dulu dengan wakil kepala sekolah. Baik Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah
adanya komunikasi dengan wakil dan teman-teman guru di sekolah untuk saling berkolaborasi. Jadi maksudnya saling komunikasi untuk kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya. Nah bagi Ibu kepada selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Ibu? Tantangan dalam pengambil keputusan itu adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter dari diri siswa sendiri dan orang tua siswa. Jadi masih belum terlalu sadar dari individunya ya Bu. Baik Ibu. Nah dari itu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Nah kalau misalnya ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ketika mereka melakukan tidak disiplin tadi Ibu langsung mengkoordinasikan dengan yang berkaitan. Oke, baik Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Wakil kepala sekolah, teman-teman guru dan juga operator sekolah yang selama ini membantu saya dalam mengambilkan keputusan dilema etika. Oke, jadi dari semua yang ada di lembaga Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah, seperti saling terbuka jika ada suatu masalah dan kerjasama untuk mengambil keputusan. Jadi Ibu mengambil suatu hikmah dari semua ini bahwa saling terbuka untuk bisa berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Ya baik Ibu, jadi hanya itu saja yang saya wawancarai pada siang hari ini. Sekali lagi Ibu saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih sama-sama. Selamat.